Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi di channel YouTube Markas Hijrah Indonesia dalam acara Bincang Santai yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh salah satu yang Masya Allah ya, beliau adalah penuntut ilmu, bahkan tidak tanggung-tanggung menuntut ilmunya sampai ke negara Prancis yang saat ini lagi viral banget ya. Alhamdulillah beliau ini teman saya dulu waktu di pondok, namanya Saudara Ahmad Fadil ya. Beliau sempat lama di Prancis. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliau yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang saat ini lagi sangat viral di kancah nasional ataupun internasional, isu tentang bagaimana kasus penghinaan Nabi ya, karikatur Nabi yang sempat menjadi kontroversial di tengah publik, dan sampai saat ini beberapa negara masih mengecam keras bagaimana kartun Nabi ini ditampilkan ya. Tapi sebelum itu saya ingin bahas tentang bagaimana kasus ini mulai mencuat ke publik dan bagaimana kisah dan sejarahnya. Sebelum nanti kita langsung bincang, tanya-tanya kepada saudara kita Ahmad Fadil atau Ustadz Fadil ini, yang beliau memang tahu seluk-beluk Prancis ya. Nah, insya Allah kita akan kupas tuntas, kupas habis tentang Prancis ini. Tapi sebelumnya saya ingin membaca yang ditulis oleh kompas.com, bagaimana sejarah ya peristiwa karikatur Nabi ini muncul, dan ternyata setelah dibahas dan dikaji, Prancis ini tidak hanya sekali dua kali punya masalah terkait penistaan agama ya, tetapi sempat beberapa kali Prancis ini melakukan juga hal-hal yang sama. Tetapi yang sangat viral ini adalah di tahun ini ya, di mana kejadiannya ketika ada salah seorang warga Prancis, yaitu dia adalah seorang guru yang bernama Samuel Paty ya, yang dimana pada saat itu dia ketika di kelas ya menggambar kartun kepada para muridnya, yang digambar adalah kartun Nabi ya. Kemudian pada saat itu salah satu siswa ya tidak terima apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut, kemudian dia memenggal kepalanya ya. Ini menarik, dipenggal kepalanya, kemudian muncullah reaksi setelah itu oleh Presiden Prancis Macron ya, yang pada saat itu dia mulai membicarakan hal ini, dan kemudian ya menimbulkan kontroversial yang dimana dia menampilkan gambar karikatur Nabi di beberapa gedung-gedung pemerintahan yang ada di Prancis, dan sontak hal ini menimbulkan kontroversi yang sangat luar biasa sehingga terjadi boykot di mana-mana. Bahkan terakhir Presiden Jokowi juga ya memberikan ultimatumnya kepada Presiden Macron ya terkait ya terorisme yang disudutkan kepada Islam. Nah, ini menarik sekali. Apa sebenarnya yang terjadi di Perancis, dan apakah Perancis itu anti-Islam? Apakah Perancis memang tidak ya ada di dalamnya kebebasan beragama? Apakah memang semua agama disudutkan di Perancis, atau tersudutkan apakah hanya agama Islam? Ya, kita akan bincang singkat kepada salah satu bintang tamu ini yang katanya sih beliau baru pulang dari Prancis. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Saya panggil Ustadz Fadil apa Abang Fadil apa gimana ini? Sebutannya lebih enak gimana nih, lulusan Prancis? Abang aja lah kayaknya ya. Ya? Karena memang nama Ustadz itu bebannya terlalu berat. Oke. Iya. Beliau lebih senang dipanggil Bang Fadil aja. Oke, Bang Fadil. Ya, tadi saya sudah prolog sedikit ya tentang bagaimana kisah ini. Tapi sebelum kita masuk kepada topik inti ini, bisa dulu riwayat Bang Fadil ini sampai bisa ke negeri apa sih sebutan Perancis ini? Ya, negeri negeri ada yang Prancis. mengatakan Apa? Negeri yang banyak anggurnya katanya, betul nggak? Iya, negeri Prancis itu salah satu negeri penghasil anggur. Iya. Wine ya, wine. Iya, Wine oke. Selain dia terkenal dengan Menara Eiffel-nya dan lain sebagainya. Iya, gimana bisa romansa. Iya, betul.
Ya gimana Bang Fadil nih bisa sampai ke Perancis, ceritanya gimana nih? Saya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. eh, ya saya bisa alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan studi di Perancis setelah saya menyelesaikan studi saya di salah satu universitas negeri di Makassar. Dan alhamdulillah saya diterima untuk melanjutkan studi dengan konsentrasi di bidang bahasa dan analisis wacana. Oh, jadi bahasa ya. Ya, Lebih ya. fokusnya ke bahasa, sastra Bahasa, analisis Prancis wacana dan berarti ya, media. Bil ya? Mm, mm. Oke, cukup berat ini kayaknya nih pembelajarannya. Ya, Ya. ya, 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 ya. Oke. Kemudian belajar bahasa Prancis kan kita tahu Bang Fadil ini kan alumni pondok pesantren ya, yang memang Gontor itu terkenal dengan bahasa Arab dan Inggris. Tetapi di Hmm, situ kan tidak hmm. diajarkan bahasa Perancis. Kapan mulai Ya, tertarik ya. dengan iklim dan budaya Perancis itu sendiri? Itu semua sebenarnya berangkat dari kecintaan saya terhadap belajar bahasa. Iya. Saya mungkin Fazrul Rahman tahu lah. Saya waktu di Gontor itu kan tergabung dalam organisasi CLI, Center Language Oke. Iya. Improvement. Dan semenjak itu saya dan beserta teman-teman tuh tumbuh rasa ketertarikan untuk mempelajari bahasa. Dan Jadi memang sudah ada pondasi dari awal ya, Bang Fadil ya ya. dan setamatnya saya di Gontor, alhamdulillah dapat melanjutkan studi Prancis di salah satu universitas negeri di Makassar. Nah, dan Ya. alhamdulillah dengan fondasi belajar bahasa yang kami dapatkan selama mondok di Gontor itu benar-benar memberikan dampak yang sangat besar terhadap pemahaman dan pembelajaran bahasa ke depannya. Kenapa Oke. saya bisa katakan begitu? Hmm. Karena metode repeat after me yang yang dipelajari di Gontor, yang saat Ya. kita mempelajari bahasa, menghafal dengan cara mengulang dan mempraktekkan itu, ternyata memang benar-benar salah satu metode yang sangat manjur dalam mempelajari bahasa. Dan Oke. jika kita Berarti sudah berangkatnya nih Bang iya, Fadil, maaf saya potong, dari kecintaan kepada bahasa itu sendiri ya. iya, iya Oke, benar. kemudian kau tiba-tiba terpikirkan negara Perancis yang ingin dituju. Ini kan agak anti mainstream sedikit ya. Biasanya yang mainstream itu anak pondok ke Timur Tengah, ke Saudi, ke Iya, Madinah, ke Sudan. iya. Kok tiba-tiba ke Perancis ini apa gimana nih ceritanya? Eh, bahasa Perancis adalah salah satu bahasa yang bahasa internasional ketiga di dunia setelah Oke. bahasa Inggris dan bahasa Cina. Itu eh, eh, bahwa mempelajari bahasa Prancis bagi saya adalah sebuah kebanggaan, Hmm. dan kenapa harus bahasa Prancis? Mungkin kalau saya bisa katakan secara jujur bahwa Prancis itu terkenal akan filsuf-filsufnya yang menjadi eh, kiblat eh, para para cendekiawan-cendekiawan Muslim yang kita kenal saat kita belajar di Gontor dulu. Dan Iya, dan dari memang maka dari itu, Prancis itu ya, kan banyak ini ya Bang Fadil ya, rantauan dari negara Afrika seperti Aljazair, hmm, 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 Maroko, hmm, banyak muslim-muslim yang berasal hmm, dari sana ya. iya. Jadi budaya berdialektika dan kebebasan berekspresi di Prancis memang sejak dulu itu sudah sangat besar, sudah menjadi hal yang unik dari negara tersebut. Hmm. Kita sebut Jadi memang sajalah tokoh yang mempelopori uh, filsafat eksistensialisme dengan jargonnya "Je pense donc je suis", saya berpikir maka saya ada, itu kan René Descartes. Nah, itu sebuah cara berpikir yang mengubah sudut pandang manusia sebenarnya saat kita
mempertanyakan kehadiran diri kita ini, apakah benar kita hadir secara fisik atau kehadiran itu adalah hadir secara ide dan intelektual. Oke, baik, menarik. Ini kita akan bahas, Bang Fadil. Tapi sebelum ke situ kita akan membahas proses perkuliahan di Prancis itu seperti apa? Apa sama dengan perkuliahan di Indonesia atau ada iklim dan suasana yang berbeda gitu? Sehingga nanti mungkin banyak mahasiswa yang lain atau teman-teman yang lain ingin mengikuti jejak Bang Fadil ke Prancis gitu dengan melihat banyak sudut pandang yang berbeda di sana. Negara Prancis negara Prancis adalah negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan sebenarnya. Kebebasan berekspresi, kebebasan belajar, kebebasan berpendapat, dan itu terjewantahkan dalam metode pembelajaran yang kami dapatkan di sini. Mahasiswa-mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk memilih dan mengkaji tema-tema apa yang menurut mereka menarik untuk mereka kaji. Saya kasih contoh mengenai tesis yang saya angkat. Tesis yang saya angkat mengenai ujaran kebencian juga. Sebelumnya saya mengangkat tentang representasi Islam di media-media Prancis mengenai munculnya gerakan ISIS pada tahun 2012-2011 lalu itu bagi para peneliti di sini, bagi para dosen-dosen kami di sini, itu merupakan hal yang sangat mereka apresiasi, walaupun itu menyinggung banyak ke mereka, tapi bagi mereka itu adalah sebuah kewajaran. Iya. Dan jadi, selanjutnya jadi di Prancis itu berarti perkuliahan betul-betul mahasiswa diberi kebebasan untuk berpikir gitu ya. Tanpa adanya berpikir, intervensi dari dosen dan lain sebagainya gitu. Dosen memberikan di sini kebebasan harus sesuai dengan koridor ya, maksudnya. Selama penelitian Anda itu mengikuti tahapan-tahapan metodologis yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual, kenapa tidak untuk tidak diapresiasi? Oke, Bang Fadil berapa lama kuliah di Prancis nih, Bang Fadil? 3 tahun. 3 tahun? Ya, untuk menyelesaikan master, ya. Oke, 3 tahun. Selama 3 tahun itu melihat masyarakat Prancis itu seperti apa sih? Kebiasaan, culture-nya dan lain sebagainya itu gimana mereka masyarakat Prancis? Khususnya mereka melihat orang yang berjilbab atau yang bercadar sekalipun, melihat Muslim menggunakan pakaian Islam, itu bagaimana mereka melihatnya? Masyarakat Prancis adalah masyarakat yang sangat majemuk. Bagi saya Prancis adalah Indonesianya Eropa. Oke, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena Prancis adalah negara multikultural yang sangat terbuka dengan imigran-imigran luar, Asia, Afrika, dan terutama Afrika Utara ya, Afrika Utara, negara-negara bekas koloni mereka. Kenapa saya katakan itu adalah Indonesia di Eropa? Karena kebebasan beragama dan toleransi bagi saya sesampainya saya di sini benar-benar saya dapatkan. Sebagai contoh, saat kita para Muslim ingin melaksanakan ibadah puasa, di sini pemerintah dan warga-warga lokal mengapresiasi suasana Ramadan yang kita laksanakan. Bahkan di periode-periode tertentu, terutama di 2-3 tahun terakhir ini, yang mana bulan puasa itu jatuhnya di puncak musim, di peak dari musim panas, para pekerja itu diberikan haknya untuk tidak bekerja ataupun berhenti lebih awal. Kenapa? Karena durasi berpuasa yang sangat panjang. Jadi beberapa perusahaan memberikan keringanan kepada para pekerja Muslim untuk bisa mendapatkan
izin tidak masuk kerja ataupun durasi kerja yang lebih singkat dibanding biasanya. Oh, jadi lapisan bawah grassroots masyarakat Prancis itu sebenarnya sangat toleran ya, bahkan sampai memberikan waktu-waktu khusus untuk bagi Muslim yang menjalankan ibadah puasa ya. Ini Iya, cukup luar iya, biasa. iya, iya, iya. Heeh. Prancis ini dalam menerapkan toleransi beragama ya. Tapi kan kita melihat beberapa tahun belakangan ini banyak sekali kasus ya, istilahnya kasus penodaan agama, penistaan agama khususnya kepada agama Islam. Nah, baru-baru ini terjadi yang kita lihat ya karikatur Nabi itu. Nah, ini kan berbanding terbalik ya, di bawah lapisan grassroots masyarakatnya ini sangat adem gitu ya, tidak banyak intervensi kepada Islam, tapi di satu sisi lagi di bagian atas ya penguasanya ini malah sebaliknya. Bagaimana Bang Fadil bisa menggambarkan Prancis nih di bagian atas dan bawahnya ini gimana ini? Ini apa namanya? Sebelum masuk ke yang lebih pokoknya itu kan, yang mungkin yang Ya. akan di trace sama Bang Fazlur ini, saya akan memberikan sedikit gambaran saja bahwa sebagai orang yang berjibaku dengan dunia bahasa media dan bahasa wacana dan media, sebenarnya yang bisa saya katakan adalah ini sebenarnya cuma permainan media. Hmm. Ini berdasarkan nalar akademik saya, nalar intelektual saya. Saya melihat hal-hal seperti ini ibaratnya yang terjadi di Indonesia itu adalah permainan media yang iya, Propaganda iya, gitu yang dimaksud iya, ada propaganda. menggoreng isu dan Ya. sengaja mencari sensasi di tengah-tengah. Kita ambil contoh lah kejadian akhir-akhir ini. Itu momentumnya berdekatan dengan momentum Maulid Nabi Muhammad Iya. dan ada namanya Tusang. Tusang itu di Prancis adalah saat di mana warga Prancis itu berkumpul dengan keluarga eh, itu adalah ibadah kaum Katolik di sini di Prancis. Jadi berdekatan dengan Iya, ibadah-ibadah itu. sakral agama-agama yang lain ya. Tapi di sini Ya, kan saya membaca salah satu media yang memang seringkali melakukan propaganda dan penyebutan kepada agama Islam, khususnya penghinaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Ini salah satu majalah yang sangat mungkin terkenal di Prancis, namanya Charlie Hebdo. Ya. Ini yang saya baca di beberapa situs itu sangat sering sekali menerbitkan kartun Nabi. ya itu sebenarnya kalau mau dibilang itu adalah apa ya? Nggak terkenal amat sih sebenarnya itu. Oke. Ya Charlie Hebdo itu. Cuman dia adalah media yang sangat kontroversi. Kenapa? Karena ciri dari media ini adalah media satir. Iya. Tahulah media satir bagaimana dia itu senang mengkritik, senang memberikan istilahnya kalau bahasa anak milenial sekarang itu memberikan meme-meme terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, mengkritik dengan satirismenya dia. Nah, salah satu poin yang sangat di tahun 2016 itu media ini mengeluarkan cover yang isinya karikatur Nabi Muhammad. Itu menurut saya pribadi adalah sesuatu yang sudah kelewat batas. Iya. Nah, pemerintah Perancis sendiri yang sangat menjunjung katanya toleransi beragama, kemudian kebebasan berpendapat, tetapi masih dalam koridor yang tadi disampaikan Fadil, tidak menindak media ini, bahkan malah saya melihat Presiden Macron pun malah menyetujui malah mengiyakan perbuatan ini, begitu juga mengecam pelaku pembunuh ya Samuel Paty ini yang dipenggal kepalanya. Saya melihat Presiden Prancis malah tidak merepresentatifkan bagaimana masyarakat Prancis
yang tadi Bang Fadil jelaskan bahwasanya punya toleransi yang baik, kemudian menjunjung tinggi keadilan dan lain sebagainya. Itu gimana dari kacamata Bang Fadil melihat sehingga kita terbuka ya wawasan kita, oh seperti ini sebenarnya negara Prancis itu gitu. Ya, mungkin sedikit saya bisa klarifikasi sedikit dulu. Mungkin kata memenggal itu kayaknya terlalu ini, Bang Fazil, terlalu Iya. cruel itu. Mungkin bahasa yang lebih tepatnya dari media yang saya baca itu adalah dia ditikam dari belakang. Tapi banyak media mengatakan memenggal bahkan Iya, memotong iya, kepalanya iya. itu kan Tahulah sadis banget. permainan media bagaimana. Tahulah permainan Oke, media. propaganda. Jadi Ya, sebenarnya propaganda. cerita aslinya gimana Bang Fadil? Dia betul-betul dipenggal kepalanya apa hanya dibunuh biasa? Dia ditikam. Sejauh yang saya tahu, dia itu ditikam. Dia ditikam dari belakang saat dia berjalan. Di bagian Uh, kepala berarti. iya, ditusuk gini. Oh, berarti tidak Uh, sampai memenggal, memotong ya, kepalanya ya? memenggal itu menurut uh, ya, inilah permainan media. Inilah permainan media, Iya, memilih diksi yang akan membuat warga, masyarakat internet, masyarakat media yang orang-orang yang melihat beritanya cenderung ingin membacanya dengan memberikan clickbait ya, betul, betul. bahasa propaganda yang sebenarnya menjauhkan apa namanya inti dari menunjukkan inti dari hal yang ingin mereka sampaikan. Ya, betul, betul. Sehingga membuat situasi semakin panas Semakin ya. panas, ya Gimana? semakin panas. Karena sebenarnya memang ini ada, kalau saya lihat juga ada permainan media yang ingin apa namanya adanya konflik antara Prancis dan umat Dan Islam. umat Islam, Terjadi. ya itu, ya itu. Oke, terus Hmm, kembali ke tadi yang dibahas sama Fazlur Rahman. Itu tadi mengenai apa maksudnya? Pemerintah Prancis yang cenderung melindungi itu. Nah, iya, itu kenapa seperti itu? Karena menurut saya pribadi itu konsekuensi dari masyarakat Prancis, pemerintah Prancis itu berada dalam paradoks dari pemahaman mereka sendiri. Jadi mereka itu sangat menjunjung tinggi sekularisme, sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, tapi mereka tidak memiliki iya. koridor yang jelas. Iya, Nah, makanya bahkan itu sampai sudah sejak menakut dikatakan beberapa kebebasan mm, berpendapat ya Bang Fadil ya. iya beberapa periode kepresidenan sejauh yang saya ketahui beberapa periode kepresidenan itu sudah mulai digodok undang-undang yang memberikan koridor kepada karena kita tahu Ya, kebebasan berpendapat adalah salah satu tonggak dari demokrasi yang dipercaya ya. bagi warga Prancis itu adalah hal yang harus diperjuangkan. Hmm. Nah, dengan berkembangnya media sosial di luar media-media mainstream yang ada dari dulu sampai sekarang, ditambah media sosial, masyarakat lebih 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 bisa mengekspresikan dirinya dengan secara 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 bebas dan secara langsung tanpa melalui filter-filter apapun. Nah, semenjak beberapa periode kepresiden belakangan sudah sudah ada banyak wacana dari bawah ke Hmm. atas untuk memberikan regulasi yang jelas sejauh Oke. mana kebebasan berekspresi ini bisa ditolerir. Iya, Nah, betul sehingga tidak tidak masuk kepada ya, unsur penghinaan, ya ya, itu. Nah, menjelekan dan lain nah sebagainya. paradoksnya adalah lucunya di sini. Dia sangat Iya. dia sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, sangat menjunjung tinggi sekularisme, menentang dengan sangat ujaran kebencian. Iya. Tapi di sisi lain melindungi 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 pelaku Pelaku yang mengutarakan kebencian ya, dengan bersembunyi di belakang asas kebebasan berpendapat. ya Itu betul. sebenarnya lucunya di situ. Jadi saya bilang masyarakat Prancis ini tenggelam dengan pikirannya mereka sendiri.
Dan ini yang membuat pandangan kita kepada Prancis menjadi tidak baik dengan Ya, ya, mereka ya, mengekspresikan pendapat yang ya, mungkin dan kalau bahasa kita sudah melebihi batas wajar ya, karena kalau di ya, Indonesia kebebasan berpendapat itu undang-undang regulasinya sangat ketat, bahkan kita ada undang-undang mm, ITE ya kan, mm, yang mm, dimana undang-undang itu mengatur regulasi begitu ketat sehingga kita mm, tidak bisa asal mm, bicara. mm, Tetapi yang saya ingin tanyakan lagi Bang Fadil ini, kalau kita lihat sejarah Presiden Perancis terdahulu, khususnya Presiden Macron selama menjabat ini, ada nggak sih memang Presiden Macron ini sering membuat kebijakan atau kontroversi yang menyudutkan Islam, atau memang dari gaya-gaya dia itu dia tidak senang dengan agama Islam sehingga membuat kebijakan A, kebijakan B yang memang secara tidak langsung memang ini menyudutkan umat Islam di Perancis, atau memang selama dia menjabat sebagai presiden memang yang dia lakukan adalah dalil atas kebebasan berpendapat gitu. Sejauh yang saya ketahui, Macron adalah orang yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Dia dulu adalah salah satu tokoh muda yang dipilih menjadi presiden karena dia adalah seorang pelopor kebebasan berekspresi di Prancis. Ya. Dari itulah mungkin kita sudah bisa menilai apa namanya Cara berpikirnya ya cara berpikirnya dia. Untuk menjustifikasi apa-apa hal yang telah dia lakukan terhadap Islam, saya dengan sejujurnya saya tidak mendapati hal-hal yang selama 3 tahun saya di Perancis, saya tidak mendapati hal-hal yang menurut saya itu menyakiti hati umat Muslim. Contohnya yang bisa saya sampaikan tadi itu pun berdasarkan regulasinya, yang bisa saya sampaikan adalah warga Muslim diperlakukan setara, mereka memiliki hak untuk bekerja, walaupun dulu ada pelarangan menggunakan hijab di tempat umum, tapi seiring berjalannya waktu keputusan sentimen itu hilang dan kembali umat Muslim dapat mengenakan hijab dimanapun, bahkan merek-merek aparel sport yang ada di sana mengeluarkan baju olahraga yang mendukung muslimah untuk melakukan olahraga. Itu pertama kalinya di Eropa dan di dunia. Luar biasa ya. Ada aparel sport menjual baju olahraga khusus muslimah. Kan kita lihat kan sekarang bola pun ada bola perempuan gitu. Iya. Berarti memang secara kebijakan Macron ini memang tidak menampakkan bahwasanya dia tidak menyukai Islam dari kebijakan-kebijakan yang dia lakukan. Sejauh yang kalau Fazlur Rahman bertanya seperti itu, saya cuma bisa jawab sejauh yang saya ketahui. Yang Bapak dilihat ya, aman-aman saja berarti ya. Aman-aman saja. Cuma akhir-akhir ini ada hal yang ini menarik sebenarnya. Iya. Kemudian umat Islam sendiri di Prancis, kalau Bang Fadil lihat ada banyak diskriminasi nggak kepada umat Islam? Atau kita memang di Prancis itu ya seperti layaknya kita di Indonesia. Jadi ini kan untuk membuka kacamata masyarakat kita terkait Prancis ya. Bukan kita berdua ini promosikan Prancis ya. Iya, memang betul. Bukan Bang Fadil sebagai jubirnya Prancis ya. Iya, betul. Kita ingin mengetahui saja sebenarnya kondisi yang real, karena kalau kita tanya ke media, baca ke media, situs itu kan tidak menggambarkan sesuatu yang hakiki, karena ini kan kehidupan nyata. Ya, itu yang harus disampaikan adalah orang yang merasakan gitu kan. Nah, itu gimana Bang Fadil bisa menyampaikan kepada kita hal yang memang membuat kita tenang kalau suatu saat akan ke Perancis atau akan berkunjung ke Perancis dan lain sebagainya gitu. Iya. Yang bisa saya katakan adalah seperti yang saya katakan awal tadi, Prancis itu adalah Indonesia di Eropa. Prancis adalah negara yang majemuk, multikultural. Tindak diskriminasi saya tidak bisa katakan tidak ada, tapi tidak berlaku hanya kepada kaum muslimin.
Justru sebelum-sebelumnya tindak diskriminasi yang santer ada di dalam masyarakat Prancis adalah diskriminasi terhadap kulit hitam, diskriminasi rasial, bukan Oke. diskriminasi agama. Diskriminasi kepada kaum Asia pun saya Ah, pribadi semenjak ada virus corona yang katanya itu berasal dari Cina, orang-orang Asia dengan perawakan seperti kita-kita ini hmm, kadang saya pribadi pun mendapatkan perlakuan seperti itu yang kita dikatakan, kamu jangan dekat-dekat saya, kamu itu berasal dari Cina, muka hmm, kamu Cina, kamu itu corona. iya, Itu ada, itu ada. ada. Dan saya rasa wajar di dalam negara multikultural pun mungkin di Ya, Indonesia pasti ada hal-hal semacam itu. Itu tidak bisa kita indahkan. baik. Cuma gesekan-gesekan itu yang kadang menjadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada asap kalau Betul tidak ada sekali, Bang api. Fadil. Betul. Gesekan-gesekan itu yang terkadang dimanfaatkan beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi, termasuk Ya, media, termasuk pihak-pihak yang lainnya. Hanya itu sih yang bisa saya sampaikan. baik. Bang Fadil, terima kasih banyak. Banyak pertanyaan yang sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi waktu kita Hmm, terbatas. hmm, Tetapi jangan khawatir untuk teman-teman yang menyaksikan channel kita ini. Insya Allah kita akan kembali berdiskusi dengan Bang Fadil. Dan juga ya, kita ingin bertanya tips-tips bagaimana bisa kuliah di Prancis. Nah ini belum kita gali. Ya, ya, nanti saksikan video-video selanjutnya yang akan kita bahas tuntas, kita kupas tuntas tentang Prancis ini. Yang insya Allah nanti kita akan tayangkan di YouTube Markas Hijrah Indonesia dan juga nanti akan tayang di channel YouTube TLT TV. Insya Allah. Terima kasih Bang Fadil amin. atas waktunya. Ya, Mungkin sama-sama, sama-sama. closing statement sedikit ya Ya, untuk pemirsa yang menonton tentang kejadian ini dan harapan Bang Fadil itu apa untuk masyarakat yang ingin mungkin ke Perancis menimba ilmu dan lain sebagainya. ya. Sedikit closing statement saya adalah jangan menilai jangan menilai suatu oh, jangan menilai suatu kelompok berdasarkan kesalahan dari salah satu oknum di dalamnya. Oke. Saya tidak berbicara sebagai sebagai apa duta dari Perancis, Ya, tapi saya berbicara sebagai duta kemanusiaan. Saya memposisikan saya sebagai manusia yang kita di mata Allah kita adalah setara. Uh, Mungkin menurut saya pribadi Macron Macron terselip lidahnya mengatakan hal-hal yang sangat menyakiti hati kita sebagai muslim. Tapi bukan berarti kita harus me, 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 membenci satu kaum atau mem, kebencian kita terhadap seseorang membuat kita benci terhadap satu kaum. Menurut saya itu adalah hal yang salah. Dan hal yang lebih salah lagi jika kebencian itu kita manifestasikan dalam bentuk-bentuk kekerasan, bahkan menjustifikasi hal-hal yang berbau terorisme seperti pembunuhan. Benci boleh, itu manusiawi, tapi pembunuhan dan terorisme itu tidak diajarkan dalam agama kita. Jangan sampai kita warga muslim ini terprovokasi dan melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama kita yang akan malah membuat membuat kita sebagai umat muslim itu merasa sedih melihat hal-hal tersebut. baik. Yang Masya ingin saya Allah, bagus sampaikan. sekali closing statementnya Bang Fadil. Jadi saya singkat, kita tidak boleh mengeneralisir ya segala sesuatu. Jadi kita harus berpikir jernih. Insya Allah nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana sikap kita sebagai Muslim dalam memandang penistaan agama atau penghinaan kepada Nabi kita Muhammad. Insya Allah nanti kita akan tayang bersama Ustadz Sahal Hafizahullah di channel kita di Markas Hijrah Indonesia. Ya jangan lupa di subscribe dan di like dan lupa komentarnya jika ada yang ingin bertanya sesuatu atau merekomendasikan video-video yang ingin kita buat. Terima kasih banyak Bang Fadil atas waktunya Ya, dan sama-sama, sama-sama. ya sukses selalu dan untuk Syukran semua jazilan. Assalamualaikum. ya dan untuk semua teman-teman yang menyaksikan mudah-mudahan bisa mendapatkan wawasan dan tambahan pengetahuan yang baru tentang bagaimana sebenarnya kondisi kaum muslim yang ada di Perancis yang sudah disampaikan oleh Bang Fadil selaku mahasiswa S2 di Perancis. Terima kasih banyak. Ya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.